Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Saat ini masih menjelaskan pada kata mutiara yang ke-141, dan ini merupakan kelanjutan dari seri ke-1 dan ini menjadi seri kedua. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in syi'ta, dan jika menginginkan siapa engkau, kulta maka engkau bisa mengatakan tentang makna fana al-masawi, tentang apakah makna fana al-masawi, yaitu leburnya atau hilangnya daripada keburukan-keburukan. Huwa adapun makna fana'ul masawi itu at-tadhiru, mensucikan atau membersihkan min awsafil basyariyati, akan yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Jadi yang dimaksudkan tentang leburnya keburukan di sini, seperti dalam kajian yaitu seri pertama dulu, bahwa yang dimaksudkan fanaul masawi itu adalah membersihkan atau mensucikan terhadap sifat-sifat kemanusiaan. Yang dimaksudkan apa dengan ausoful basyariyah? Waya adapun ausoful basyariyah itu al-akhlakul, yaitu akhlak-akhlak al-malmumatu, yang tercela. Jadi yang dimaksudkan ausofil basyariyah itu adalah akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak buruk yang harus kita bersihkan, yang harus kita sucikan. Nah, itulah makna daripada fana'ul masawi. Min haitsu hiya, dari sisi atau dari sekiranya ya adapun akhlakul madmumah, ya dari akhlak itu sendiri, begitu loh maksudnya. Artinya bahwa ketika di dalam pembahasan seri pertama kita sudah panjang lebar tentang kefanaan atau meleburnya yaitu keburukan-keburukan, di mana di dalam penjelasan pada kata mutiara sebelumnya atau pada seri pertama, bahwa seseorang itu ya tidak akan pernah bisa sampai, ya tidak akan pernah bisa wusul kepada Allah. Ya, ini dugaan orang, dugaanmu selama ini bahwa engkau itu tidak akan pernah bisa wusul kepada Allah kecuali kalau engkau apa? Yaitu mampu melebur atau mensucikan daripada sifat-sifat yang jelek. Nah, kesimpulan atau anggapan seperti itu belum pas. Jadi seakan-akan yang bisa mengantarkan, yang bisa mengusulkan seorang hamba bisa usul kepada Allah itu seakan-akan ya yang mampu mengusulkan itu karena dia sudah meleburkan atau menghilangkan keburukan, atau dia telah menghapus daripada pengakuan-pengakuan dirinya. Nah, baru kemudian dia bisa nyambung, bisa usul kepada Allah. Itu anggapan mereka. Ini bahaya kesimpulan ini.
Ya, kesimpulan ini bahaya. Jadi sesungguhnya ini harus dibedakan bahwa ibadah itu adalah melaksanakan, menyelenggarakan sebagai kewajiban kita kepada Allah, begitu loh. Entah itu dalam bentuk kita harus membersihkan kesalahan-kesalahan, harus membersihkan sifat-sifat yang tercela, ya, dan harus menghilangkan klaim-klaim diri, klaim kesombongan, klaim paling hebat, klaim paling sempurna lah. Ini adalah bukan sebagai kendaraan yang bisa mengantarkan wusul. Yang menyebabkan wusulnya kita kepada Allah ya Allah sendiri, tidak ada hubungannya dengan ini. Nah, selama ini hal-hal seperti ini dipahami oleh kebanyakan hamba, bahwa yang membuat wusul kita, yang membuat atau yang mengantarkan kita bisa berkomunikasi, berwusul, bermakrifah kepada Allah, ya, kesimpulan mereka awalnya yaitu bahwa inilah ketika kita bisa melebur keburukan, melebur klaim-klaim. Padahal yang namanya wusul itu murni merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa mahuda'awi, kalau dibuat rujuk wawunya wawu atof, ya, wa mahwad da'awi, dan leburnya pengakuan-pengakuan diri atau klaim-klaim diri bahwa dirinya paling hebat, dirinya yang punya kemampuan dan kekuatan, dirinya yang paling alim, dirinya yang paling sakti. Nah, ini kan namanya klaim. Nah, yang dimaksudkan dengan wa mahwad da'awi itu menghapus atau melebur klaim-klaim diri, ya, termasuk kesombongan, pengakuan-pengakuan terhadap segala sesuatu yang yang istimewa. Wah, ini aku. Wa adapun mahwad da'awi itu at-tabari, yaitu melepaskan dari apa? Minal hauli, dari daya wal kuwati, dan kekuatan. Artinya bahwa yang dimaksudkan dengan mahwad da'awi yaitu melebur akan klaim-klaim atau pengakuan-pengakuan diri. Pengakuan-pengakuan diri itu jangan disematkan pada batinmu, pada kolbiamu. Ketika kamu punya kelebihan, umpamanya punya karomah, kamu diberikan oleh Allah kealiman yang jaduk, satu misal, diberikan kejadukan, jaduk banget ilmumu, itu jangan diklaim. Ya, jangan diklaim itu adalah kamu atau milikmu, atau itu adalah kemampuanmu. Itu salah kalau mengklaim begitu. Nah, klaim-klaim seperti itu mulai dihilangkan, mulai dilepaskan. Jangan pernah mengklaim sesuatu kehebatan yang ada pada dirimu. Ya, jadi mahwad da'awi itu seperti itu. Klaim minal hauli, dari daya wal kuwati, dan kuat. Bihaitsu la yara. Nah, ketika kamu sudah tidak merasa memiliki apapun yang ada pada dirimu, kamu sudah tidak punya pengakuan hal itu, bahwa semua itu bersumber dari Allah, pasti nanti akan ditandai seperti ini. Ketika orang tidak merasa mempunyai kemampuan, ketika orang tidak merasa mempunyai kekuatan, ketika seseorang tidak merasakan punya daya, pasti orang itu layaro linafsihi fi'lan, ditandai dengan ini. Layaro tiada akan pernah melihat linafsihi terhadap dirinya ahad atau hamba, melihat fi'lan sebagai pelaku. Dia akhirnya nggak mau ngeklaim bahwa alim ini ya miliknya Allah. Nah, kadang-kadang orang itu hebat, dikasih bisa sakti, diberikan ilmu yang sangat alim, itu sayang mereka klaim, ya, mereka kangkangi sebagai ilmunya itu loh, tidak pernah sadar bahwa itu adalah pemberian Allah. Wong gitu aja dibuat sombong-sombongan, padahal itu hasil pemberian Allah loh, ya. Maka itu hidup ini nggak perlu sombong lah, baik yang alim, yang keramat, yang keturunannya
darah biru. Ini nggak penting gitu itu loh. Itu semua itu adalah milik Allah. Jangan kamu klaim. Sebagai tanda bahwa kamu tidak mengklaim apa yang menjadi milik Allah, ya, sebagai tandanya orang yang tidak mengklaim, itu biasanya la yaro li nafsi fi'lan. La yaro tiada akan melihat siapa hamba li nafsi kepada dirinya hamba fi'lan sebagai pelaku. Wala tarkan, dan tidak pula akan melihat siapa wali maksudnya ya, melihat tarkan sebagai yang meninggalkan. Wala nakson, begitu juga dia tidak lagi melihat dirinya itu adalah yang kurang. Wala kamalan, dan tiada juga melihat pada dirinya hamba itu sebagai yang paling sempurna. Lantas bagaimana? Ya, kita harus pintar melihat. Cara melihatnya begini, wa innama iya, wa innama, dan bahwasanya ya adapun fi'lan, tarkan, nakson, kamalan, yang tidak sebagai pelaku, bukan sebagai yang meninggalkan, bukan yang mempunyai, yang mengurangi, dan bukan yang sempurna. Bagaimana caranya? Wa innama iya adapun, dan sesungguhnya atau bahwasanya ya adapun yang telah disebutkan tadi, fi'lan, tarkan, nakson, kamalan, itu hurdun, merupakan tujuan lisihamil akdari, bagi panahnya takdir-takdir. Jadi andaikan kamu bisa melakukan, andaikan kamu tidak berhasil, andaikan engkau berhasil sukses, atau engkau dalam keadaan sampai kepada puncak kesempurnaan, maka sesungguhnya itu merupakan apa? Wardun lisihamil akdar. Itu semua adalah tujuan, wardun, ya, sasaran lisihamil akdari, terhadap cemparing atau panahnya takdir-takdir. Tajri yang berjalan alaiha atas tadi fi'lan, tarkan, nakson, kamalan. Apa ahkamul wahidi, yaitu hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan hukum daripada zat yang maha satu, al-qahari, nan maha perkasa. Jadi ketika itu terjadi pada diri kita, punya kemampuan, punya mazia, punya kekayaan, atau bahkan sebaliknya, ketahuilah bahwa seluruhnya itu merupakan satu, apa? Sebagai tempat berjalannya takdir dirimu itu. Fatahqiqu hadzainil amraini, maka adapun untuk membuktikan atau merealisasikan atau menghayati terhadap dua hal ini, antara memfanakan atau melebur keburukan dan melebur klaim-klaim atau pengakuan-pengakuan diri alal kamali secara sempurna, ma'awujudin nafsi, bersamaan dengan adanya nafsu yang masih bertengger di dalam jiwa seseorang. Itu ada hampir apa ayakuna, ada apa membuktikan dua hal ini hampir minal muhali, adalah muhal atau tidak pernah akan terjadi. Jadi kalau memang ini mau dibuktikan ya secara sejati, bahwa ketika seseorang punya anggapan, punya keyakinan bahwa yang membuat bisa wusul itu adalah apa? Yaitu setelah dia menghilangkan terhadap keburukan dan menghilangkan terhadap klaim-klaimnya. Sementara yang namanya nafsu itu masih bertengger di dalam jiwa atau masih melekat pada hati seseorang, itu muhal. Maka itu jangan pernah Anda menganggap bahwa yang membuat wusulnya seseorang itu karena seseorang itu telah bisa membebaskan dirinya dari yaitu
keburukan dan menghilangkan terhadap klaim-klaim diri. Ya. Jangan punya keyakinan itu, jangan pernah mempunyai anggapan itu bahwa itulah yang bisa mengusulkan. Ya, karena apa? Karena yang namanya manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya nafsu. Dan ketika nafsu itu masih melekat pada jiwa seseorang, maka sulit, ya, maka sulit yang namanya seseorang itu bisa wusul. Akan tetapi ketika kita melihat bahwa ada sisi lain yang, ya, sisi lain yang menjadikan seseorang itu bisa wusul, apa? Yaitu karunia Allah. Maka itu lakinnal haq. Akan tetapi Allah yang maha hak, ta'ala halimalur Allah likaromihi, karena kemuliaannya Allah, karena yaitu pemberian Allah, wajudihi, dan kedermawanannya Allah lah yang membuat seseorang itu bisa wusul. Bukan karena orang bisa merealisasikan dua hal tadi, yaitu antara bisa melebur keburukan dan melebur terhadap klaim-klaim diri, ya. Jadi bukan itu, ya. Jadi yang menjadikan seseorang wusul itu karena adanya karunia dan yaitu wujudi, wajudi, yaitu akan kedermawannya Allah. Oleh sebab itu daroa, apabila melihat Allah, apabila telah melihat siapa Allah minka kepadamu, sidqat tolabi, akan kejujuran di dalam meminta. Kamu betul-betul jujur ketika Allah memperhatikan, melihatmu jujur. Dan ketika juga Allah aroda dan menginginkan Allah, mengendaki, ya Allah, ayu silaka, akan mengantarkan ya Allah kepadamu, ilahi, kepada Allah, maka wasolaka, maka Allah akan mengantarkanmu ila waliyin, melalui para wali, min auliyai, dari para wali-walinya Allah. Jadi ketika kamu dengan kejujuranmu, ya, dengan ketulusanmu, maka pasti nanti Allah akan mengantarkanmu. Dengan cara apa itu? Allah akan mempertemukanmu dengan seorang wali atau guru mursyid, atau kamu punya guru, punya kiai yang akan apa? Yang akan membina, mendidikmu. Ya, dari situlah kamu nanti akan diusulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'at la'aka, dan kemudian wa'at la'aka, dan Allah akan memperlihatkanmu ala khususiyati, atas keistimewaannya wali tadi, wastifaihi, dan keterpilihannya wali. Karena kamu sudah disambungkan oleh Allah dengan para kekasih-kekasihnya tadi, dan sekaligus kamu diperlihatkan akan mazia, keistimewaan, ya, akan para wali tadi itu. Kalau kamu sudah seperti itu, falazimta, maka kamu harus tetap terus al-adaba, menjaga etika, mau bersama wali. Famazala, maka terus meneruslah seseorang itu yasiru, berjalan, ya, siapa wali bika, bersamamu, hatta kola, sehingga akan berkata siapa wali laka kepadamu, ha anta warobuka, lah inilah anta adamu, kamu, warobuka, bersama Tuhanmu. Ketika sudah wali fahina idin, maka ketika itu, ketika wali sudah mengatakan seperti itu, yasturu, maka Allah akan menutupi. Yasturu, akan menutupi siapa al-haku, yaitu Allah yang maha hak, ta'ala halimalur Allah, wasfaka, akan sifatmu, sifat-sifatmu yang jelek itu akan ditutupi oleh Allah, akan diganti. Alladzi, yang huwa, adapun wasfuka itu wasful ubudiyati, yaitu sifat penghambaan. Ya. Di mana sifat-sifat penghambaanmu?
itu akan ditutupi oleh Allah. Wahina idin, pada saat wali mengatakan itu yasturu, Allah yasturu akan menutupi siapa Allah ya, wasfaka akan sifatmu alladzi, yang mana adapun sifatmu itu wasful ubudiyati, yaitu sifat penghambaan, akan ditutupi biwasfihi, dengan sifatnya Allah. Alladzi, yang huwa adapun wasfihi, sifatnya Allah itu wasful hurriyati, yaitu sifat kebebasan. Ya, dari sifat kebebasan itu maka kemudian fatatahassanu, maka menjadi bagus apa ausaful basyariyati, sifat-sifat kemanusiaan. Di mana sifat kemanusiaan itu adalah sifat yang tercela, akan ditutupi oleh Allah. Ya, akan ditutupi sifat-sifat tercela. Sifat penghambaanmu ya seperti itu juga akan ditutupi oleh Allah. Akhirnya kamu akan diberikan sifat yang bebas. Bebas apa? Bebas dari belenggu-belenggu daripada nafsu. Dengan cara biduhuri ausofir rohaniyati, dengan menampilkan sifat-sifat yaitu kerohaniaan, sifat-sifat ruhiyahnya itu yang muncul. Wayuwati, dan Allah akan menutupi aidon juga naktaga akan sifatmu alladzi, yang huwa adapun naktuka itu al-hudusu baru, binaktihi diganti dengan sifatnya Allah, alladzi yang huwa adapun yaitu naktuhu, sifatnya Allah itu al-idamu, yaitu qadim. Ini artinya pemahaman fana sebegitu hebatnya. Jadi saking bahwa kamu itu sesungguhnya, bahwa pada dasar manusia itu tidak ada gitu loh. Manusia itu tidak ada, apalagi memiliki sesuatu. Seluruhnya itu adalah penampilan-penampilan dari sifatnya Allah. Atau Allah akan menutupi nataka terhadap sifatmu alladzi, yang huwa adapun sifatmu itu al-adamu, tidak ada, disutupi binaktihi dengan sifatnya Allah, alladzi, yang huwa adapun sifatnya Allah, atau naktuhu itu al-wujudu, wujud. Jadi oleh Allah kamu ditutupi, sungguhnya kamu itu tidak ada, tidak muncul ya, tidak wujud kamu, tapi kemudian oleh Allah ditutupi sifat ketidakwujudanmu yang disebut dengan adam, al-adamu, tidak ada itu, kemudian diganti dengan apa? Ditampilkanlah sifat wujudnya Allah sehingga kamu ada. Itu maknanya. Itu artinya bahwa manusia itu adalah penampilan dari sifat-sifatnya Allah. Maka itu jangan pernah mengklaim, ya, mengklaim diri, mengklaim pengakuan diri bahwa dirinya mempunyai kemampuan, punya kehebatan, mempunyai kekayaan. Itu salah besar itu. Sesungguhnya yang tampil dengan kesempurnaan itu adalah merupakan tampilan dari sifat-sifat kebesarannya Allah. Qala, dan dawu siapa Syekh Zaruk, yaitu Syekh Zaruk, beliau mengatakan sataro faqraka biwanahu wa dhulluka bi'izzihi wa ajzaka biqudratihi wa dhu'faka biquwwatihi. Satara, telah menutup ya Allah, faqraka akan kefakiranmu, biginahu dengan penampilan sifat kayanya Allah, wa dhulluka, dan Allah juga menutup akan kehinaanmu, bi'izzihi, dengan kemuliaan Allah, wa ajzaka, dan Allah juga menutup kelemahanmu, biqudratihi, dengan kuasanya Allah, wa dhu'faka, dan kelemahanmu, Allah juga menutup kelemahanmu, biquwwati, dengan kekuatan Allah. Artinya bahwa penampilan-penampilan baik itu kamu bisa berpenampilan kaya, kamu dimuliakan orang, kamu mempunyai kekuatan, baik itu dalam bentuk punya kemampuan, punya keilmuan, dan punya sesuatu yang
merupakan maziamu. Wa dhufaka, dan Allah juga memberikan atau menutupi kelemahanmu juga bikuwati, dengan kekuatannya Allah. Artinya bahwa kebaikan demi kebaikan, mazia demi mazia, keistimewaan demi keistimewaan, kemampuan demi kemampuan, itu sesungguhnya merupakan tutupnya Allah buatmu. Itu adalah merupakan sifat sempurnanya Allah yang ditutupkan terhadap kelemahan-kelemahanmu sebagai hamba itu. Artinya apa? Artinya bahwa ketika engkau mempunyai kemampuan, apakah dalam bentuk yaitu kamu diberikan kealiman oleh Allah, apakah kamu diberikan keramat oleh Allah, apakah kamu dihormati oleh seluruh masyarakat, maka sesungguhnya semuanya itu merupakan tutupnya Allah, ya, yang ditutupkan terhadap kelemahan-kelemahan daripada sifatmu sebagai hamba. Artinya itu bukan milikmu gitu loh, biar kamu sadar. Jangan diklaim, jangan kamu aku yang miliknya Allah. Nah, wong itu miliknya Allah kok, ya. Kehebatan, kealiman, kekayaan, kekeramatan itu semua adalah milik Allah yang ditutupkan kepadamu itu loh. Yaitu kamu kemudian meyakini atau menganggap itu yang bisa membuat usul loh. Nah, sesungguhnya yang membuat usul itu bukan kehebatanmu. Yang membuat usul itu bukan karena kamu itu kemudian bisa melebur, ya, atau menghilangkan keburukan-keburukanmu, atau kamu bisa melebur atau menghilangkan yaitu klaim-klaimmu. Bukan itu. Dan andaikan kamu melebur akan kesalahanmu, ya, menghilangkan kesalahan dan keburukanmu, kemudian kamu juga menghilangkan akan klaim-klaimmu, kesombonganmu, itu merupakan satu kewajiban sebagai bagian daripada tugasmu untuk membersihkan jiwamu, ya. Jadi jangan kemudian kamu anggap bahwa yang bisa mengantarkan wusul kepada Allah itu kalau tidak ada karena kamu bisa, atau bukan karena kamu meleburkan atau menghilangkan, menghapus dosa-dosamu, atau kamu sudah tidak mengklaim lagi dirimu, bukan itu, ya. Jadi jangan kamu anggap, ya, bahwa kemampuanmu kemudian kamu membersihkan akan dirimu, menghilangkan dosamu, menghapus akan klaim-klaimmu, kesombonganmu, seakan-akan itu yang mengantarkan yaitu engkau bisa usul kepada Allah. Bukan itu yang mengantarkan usul kepada Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Artinya bahwa kamu biar sadar bahwa sesungguhnya penampilan kesempurnaanmu itu yang baik-baik itu merupakan tutupnya Allah yang ditutupkan kepada sifat yaitu hina dan rendahmu itu dengan tutup sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusarrifuka, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala wa yusarrifuka. Yusarrifuka itu artinya kemudian oleh Allah, yusarrifuka, kemudian Allah memalingkan kepadamu an syuhudi dzalika, untuk menyaksikan semua itu, ya, untuk menyaksikan apa yang dikatakan oleh Syekh tadi itu. Jadi wa yusarrifuka, kemudian memalingkan Allah kepadamu an syuhudi dzalika, untuk menyaksikan akan satu ucapan Syekh tadi, mingka yang berasal darimu, wa ilaika, dan kepadamu, bisyuhudima, dengan bisa menyaksikan sesuatu minhu dari Allah, ilaihi, kepada Allah. Artinya ketika kamu sudah menyadari bahwa sesungguhnya kelemahanmu itu ditutupi oleh Allah, bahwa kehinaanmu ditutupi oleh Allah, itu maksudnya dawuhnya Syekh Zaruk itu. Kemudian kamu dipalingkan oleh Allah untuk menyaksikan hal itu,
Kamu dibuat berpaling semestinya oleh Allah dzalika akan hal itu. Hal itu apa yang maksudnya dengan ghina, kaya, izun, putro dan kuah, dipalingkan dari situ mingka darimu. Artinya jangan sampai kamu itu menyaksikan bahwa itu semua adalah produkmu. Kamu jangan sampai mengaku atau mengklaim bahwa kaya, mulia, putro, kuat itu adalah milikmu. Ya, jangan sampai itu. Maka itu oleh Allah kemudian kamu dibuat berpaling untuk tidak mengklaim daripada apa? Daripada yaitu kesempurnaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya sudah kamu kembalikan saja bahwa itu adalah milik Allah. Ya. Wa ilaika dan kepadamu. Ya, sementara kepada dirimu itu adalah apa? Menyaksikan, ya, menyaksikan bisyuhudima, menyaksikan sesuatu minhu dari Allah, ilaihi untuk Allah. Jadi bahwa semua yang tampil pada dirimu, entah itu kamu alim, entah kamu itu hebat, entah itu kamu yaitu orang yang mempunyai otoritas yang luar biasa, ataukah engkau mempunyai mazia-mazia, ataukah engkau memiliki kekeramatan dan penghormatan semua orang kepadamu, maka sesungguhnya semua itu adalah milik Allah. Ya, semua itu adalah milik Allah. Untuk saya katakan, wa huwa adapun qaul, ucapannya Syekh tadi. Jadi ucapan sataro faqraka bighinahu wa dhullaka biizzihi wa ajzaka bi qudratihi wa lu'faka bi quwwatihi. Itu merupakan satu lazimun, sebuah atau suatu kata lazim, sesuatu yang lazim. Lazim itu artinya sifat yang selalu melekat. Jadi ketika manusia dengan sifat kurangnya, lemahnya, dhaifnya, itu memang satu sifat yang dimiliki oleh manusia. Begitu Allah juga begitu, Allah yang mempunyai sifat ghina, ghaniyun, ya azizun, qadirun, qawiyun, itu adalah sifat yang juga melekat pada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang lazim. Lima, karena sesuatu fusira yang telah dijelaskan biakan ma min wasfil ubudiyati, tentang sifat penghambaan. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Zarruq itu sebuah kata yang lazim, sebuah ungkapan qaul yang lazim, antara apa? Lazim dan malzumnya, antara sifat dan mausufnya. Kalau sifatnya hamba mesti wudu, yaitu melekat sifat kurang. Kalau sifatnya hamba harus melekat sifat dhaif. Kalau pada hamba sifat lemah, itu yang disebut dengan lazim, harus ada pada seorang hamba. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada sifat yang harus melekat kepada Allah, dengan kayanya Allah, dengan mulianya Allah, dengan kuasanya Allah. Wa huwa lazimun lima fusira bihi, lima karena sesuatu fusira yang telah dijelaskan bi akan ma min wasfil ubudiyati, akan sifat-sifat penghambaan, wa na'til hurriyati, dan sifat bebas. Artinya sifat bebas ini bahwa seorang hamba ketika diberikan sifat hamba, yang mana hamba itu harus mengabdi, yang mana hamba itu harus dibatasi gerak-geriknya. Nah ini kalau tidak pinter kan, hamba itu akan selalu dibatasi oleh gerak-gerik nafsu. Maka wanatil huriyati, dan satu penjelasan juga bahwa ada sifat kebebasan. Bebaskan, begitu dia mempunyai sifat penghambaan, maka menghambanya hanya kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Maka itu bebaskan kamu dari penghambaanmu terhadap nafsu. Maka kalau sudah seperti itu, ketika kamu sudah memposisikan sebagai kaulah ning Gusti, sudah memposisikan sebagai seorang hamba
yang sudah tidak lagi dicengkram, dibatasi ya oleh nafsumu. Kamu sudah mulai bebas, tidak sampai disetir oleh nafsumu, maka fawasolaka, maka kemudian Allah akan mengantarkanmu inaidin pada saat itu bima dengan sesuatu minhu dari Allah alaika kepadamu. Maka ketika seperti itu, ketika kamu sudah memposisikan penghambaanmu di hadapan Allah, serta kamu sudah menunjukkan kebebasanmu dari nafsu-nafsu yang membelenggumu, maka Allah akan mengantarkanmu, Allah akan mewusulkanmu, Allah akan memberikanmu pada waktu itu. Dengan apa itu? Sesuatu yang berasal dari Allah, minal ihsani dari kebaikan, wal lutfi dan kasih sayang, wal imtinani dan berpaling-berpaling. Ketika kamu sudah betul-betul menjadi seorang hamba yang menunjukkan kehambaanmu serta kebebasanmu dari belenggu-belenggu nafsu, maka Allah akan mendatangkanmu, memberimu sesuatu yang berasal dari Allah. Dan sesuatu dari Allah itulah yang kamu akan bisa jadikan untuk wusul kepada Allah. Jadi yang bisa membuat kamu wusul itu adalah sesuatu yang bersumber dari Allah. Seperti kebaikan, kebaikan itu bersumber dari Allah dan pemberian Allah, kasih sayang, wal imtinani dan peparing-peparing. La bima minka, bukan dengan melalui bisa mengusul itu dengan sesuatu minka darimu ilahi kepada Allah, minal mujahadati berupa semangat, wa ta'ati dan ketaatan, wal idhani dan ketundukan. Nah ini artinya perlu saya sampaikan biar kita semakin jelas dan mengkerucut bahwa yang membuat kamu wusul itu bukan ketaatanmu, bukan usahamu, tetapi yang membuat kamu bisa wusul kepada Allah itu karena peparing Allah berupa kebaikannya Allah, kasih sayangnya Allah. Bukan ketaatanmu, bukan semangatmu, bukan ketundukanmu, tapi ketika kamu bisa melawan kebaikan-kebaikan dan kebaikan-kebaikan itu bersumber dari Allah, itulah yang bisa mengantarkan kamu bisa wusul kepada Allah karena kebaikan dari Allah. Wa mithalu nafsi, maka adapun contohnya nafsu, perumpamannya nafsu itu kalfahmati, yaitu seperti areng. Ulama ghazaltaha, ketika kamu membasuh, ulama ghazaltaha ketika membasuh siapa engkau ha kepada arang, ketika arang kamu basuh bisobuni dengan sabun, zada akan semakin banyak apa sawadua hitamnya. Jadi coba bayangkan, ibaratnya nafsu itu seperti arang. Arang itu kalau kamu bersihkan dengan pakai sabun, maka bukan semakin bersih, tetapi semakin banyak, semakin bertambah kehitamannya. Tapi faidha ista'alat, apabila telah menyala-nyala, fiha di dalam arang tadi, apa annaru yang namanya api, wa nafakha dan kemudian meniup fiha tidak pada arang itu apa rihu, yaitu angin, yang terjadi adalah kasatha, maka akan bertempat ada pada arang apa annaru, yaitu api. Kalau sudah seperti itu, walam yabqa, tidak tersisa sedikit pun lilaunil fahmati, ada yaitu warnanya arang apa azarun, yaitu bekas. Artinya berbeda. Kalau arang itu dibersihkan atau dicuci atau dibasuh pakai sabun, bukan semakin hilang warna hitamnya, itu tidak semakin hilang, malah semakin belepotan, itu kemana-mana akan hitam itu. Tapi berbeda ketika yang namanya arang ini dibakar, ya, arang itu apabila sudah menyala yang namanya api dan kemudian dikipasi, ya, kemudian diberi kipas, ya, maka yang terjadi adalah ketika sudah arang, ya, yang sedang diberi api kemudian dikipasi, maka yang ada adalah bara. Yang menganga itu loh, bara yang merah itu sudah tidak nampak lagi, sudah hilang yang namanya hitam itu.
hitamnya kan hilang. Walam yabqa lil launil fahmati azarun. Pada saat seperti itu tidak ada yang tersisa, tidak ada yang menetap di launil fahmati, bagi warnanya arang apa asarun bekas, yang nggak ada kan. Coba kamu perhatikan, ketika yang namanya arang yang warnanya hitam awalnya, ketika dia menjadi bara api, maka yang tampak sudah tidak lagi tampak hitamnya. Nah, hal-hal seperti ini sama, fakadzalika, maka hal ini sama, fakadzalika, maka kayak gitu itu, maka itu kayak arang itu, ausoful basyariyati, adapun sifat-sifat manusia, kemanusiaan. Sifat-sifat manusia itu begitu juga. Apabila idza kasaha, apabila telah memakaikannya kepada ausoful basyariyah, apa? Nur ruhaniyati, yaitu cahaya-cahaya kerohanian. Coba ya, hal yang tidak jauh beda dengan arang tadi. Ketika arang yaitu dibakar dengan api yang menyala, maka nanti akan hilang itu ya, warna hitamnya itu hilang, yang muncul adalah warna merah daripada api. Begitu juga bahwa sifat manusia itu apabila diberikan pakaian atau ditempati oleh cahaya kerohanian yang bersumber dari Allah, bagotot, maka akan tertutup, pasti tertutup apa? Zulmatul basyariyati, kegelapan, yaitu yang bersifat kemanusiaan. Sifat-sifat lemah akan tertutup ya, sifat rendah akan tertutup, sifat hina akan tertutup. Karena apa? Karena dia sudah diberi pakaian oleh Allah, yaitu nur ar-ruhaniyah, yaitu cahaya kerohanian yang bersumber dari Allah. Maka hilang itu ya, maka hilang. Sifat keangkuhannya pun hilang, merasa hebat juga hilang, rasa-rasa itu semua hilang ya, karena itu merupakan bagian daripada kelemahan sifat basyariyah ya, sifat basyariyahnya itu, sifat-sifat tercela itu, dan termasuk bagian daripada sifat-sifat basyariyah. Lah ketika sifat-sifat itu diberikan atau dipakai dengan cahaya rohaniah yang bersumber dari Allah, maka taghattad, maka akan tertutup apa? Zulmatul basyariyah, walam yabqa, dan tiada tersisa laha bagi zulmatul basyariyah apa asarun, yaitu bekasnya, maka enggak ada sudah. Kalau sudah seperti itu, fatangqalibu, maka akan berubah apa? Al basyariyah, itu sifat kemanusiaan, fi sifati rohaniyati, yaitu ada di dalam sifat kerohaniaan. Wa fi dzalika yaqulu, dalam hal ini berucap atau dawuh siapa? Al-Imam At-Tusturi, yaitu Syekh At-Tusturi, fi ba'di asjali, pada sebagian yaitu puisi-puisinya. Beliau mengatakan famata ma yabinu li zalatil basyariyah wa tahawwaltu wairi fi safaruhaniyah. Famata ma yabinuli, famata, pada saat kapan, ma sesuatu yabinuli akan menjadi jelas apa? Mali bagiku. Kapan sesuatu itu akan menjadi jelas? Maka zalat, maka akan hilang, melebur, hilanglah apa? Al basyariyah, yaitu sifat yang yaitu sifat kemanusiaannya. Wa tahawwaltu, dan aku berubah. Wa tahawwaltu, dan berubah siapa aku? Wairi, selain aku. Fi sofa, ada di dalam kejernihan rohaniah yang bersifat yaitu kerohanian. Artinya begini ya, jadi kapan aku ini akan semakin jelas, bila mana atau kapankah akan menjadi sesuatu itu jelas padaku? Ya ketika sifat kemanusiaanmu itu kamu hilangkan, kamu lebur
sifat-sifat kemanusiaanmu itu kamu lebur. Pada saat seperti itu maka aku akan berubah. Wa tahawwaltu, maka berubahlah aku wairi akan diriku selain aku. Dan ketika aku sudah berubah, itu bukan diriku, maka yang muncul adalah sofa rohaniyah, yaitu kerjenian daripada sesuatu yang bersifat rohani. Jadi ketika kita bisa fana, baru ya yang muncul adalah baqo, yaitu bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Wan naru, adapun api, allati tukhrikul basyariyata, api yang mampu membakar, yaitu sifat kemanusiaan. Apa sih yang bisa membakar, yang bisa menghilangkan terhadap sifat-sifat kemanusiaan itu? Ya, adapun yaitu yang bisa membakar kemanusiaan, yaitu mukhalifatul hawa, harus melawan hawa nafsu. Itu apinya. Kalau kamu bisa yaitu membakar sifat kemanusiaanmu dengan api itu, maka tentu engkau akan bisa selalu fana bersama Allah, dan kamu mendapatkan kemenangan betul itu. Wanaru, adapun api allati tukhriku, yang bisa membakar al-basyariyata, akan sifat kemanusiaan adalah ya, adapun yaitu tukhrikul basyariyah, itu mukhalifatul hawa, yaitu menentang kepada hawa nafsu. Wa tahammulun nafsi, dan membebani nafsu, buat semuanya itu bebankan kepada nafsu. Ma, akan sesuatu yuskilu, yang menjadikan berat apa ma alaihi, atas nafsu. Ya, biar nafsumu itu tidak bertengger pada dirimu, maka bebani nafsu itu. Bebani itu artinya jangan kamu turuti kemauan-kemauanmu itu. Ketika nafsumu tidak mau diajak baik, paksa itu. Ketika nafsumu tidak mau diajak puasa, maka puasalah kamu. Ketika nafsumu tidak mau diajak sholat, maka sholatlah kamu, paksa terus. Maka pada saat itu akhirnya nafsumu itu juga merasa keberatan. Jadi beri beban nafsumu itu sesuatu yang menjadikan berat badannya. Seperti apa itu? Kadzuli. Nah, ini tidak suka nafsu. Seperti hina, kerendahan diri, wal fakri, dan fakir. Sudah kamu sering-seringlah berpenampilan hina, sering-seringlah berpenampilan fakir, biar beban nafsumu semakin berat itu. Biar nafsumu itu mati itu. Latih nafsumu biar menjadi nafsu yang mutmainnah itu. Jangan kamu manja, jangan kamu biarkan. Beri pendidikan nafsu itu dengan kerendahan-kerendahannya. Karena nafsu itu senangannya pengen bertengger di posisi yang terhormat. Wal fakri, dan ajari dia dengan kefakiran. Wa nahwima, dan yang sepadan keduanya. Ma'adawami dzikril ismil mufrad, ini disertai dengan selalu ingat yaitu akan nama yang satu. Ya, siapa lagi kalau bukan Allah? Ya. Fakullama fana, maka ketika sudah menyatu atau melebur apa nafsu fi pada asma tadi, wabat, maka hilanglah apa basyariyatuhu, sifat kemanusiaannya si hamba. Jadi kalau nafsumu itu kamu ajari begitu terus, karena nafsu itu lebih kepada penampilan-penampilan. Sementara hatimu itu terus bergantung kepada Allah, terus zikir, ingat kepada Allah. Maka ketika kamu sudah bisa fana, ketika kamu fana dengan asmanya Allah, nafsumu kamu latih, kamu didik, ya, biar tidak menyala-nyala, biar nafsumu biar tidak dominan, biar nafsumu tunduk, maka secara penampilan-penampilan itu kamu buat nafsu itu semakin berat hidup bersamamu. Dengan hatimu terus bergantung kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, ketika seperti itu maka akan terjadi fana. Kalau sudah bisa menyatu dengan Allah, karena hatimu memang bergantung dengan Allah, ma'adawami dzikri namanya, dengan selalu ingat kepada Allah. Ketika ya sudah bisa seperti itu, nafsumu kamu
kamu latih nafsumu, kamu masukkan ke candra di muka, hatimu kamu bertaluk dengan Allah, maka kamu akan bisa fana. Fakullama fana fi, maka ketika sudah fana fi di dalam nama tadi ism, dapat akan lebur apa basyariyatuhu, sifat kemanusiaannya hamba, wa qawiyat, dan semakin kuat apa ruhaniyatuhu, yaitu sifat kerohaniannya hamba, hatta tastawalla, sehingga akan menguasai apa ruhaniyah, ya, karena sudah kuat kerohaniannya, jadi sudah mendapatkan cahaya kerohanian yang bersumber dari Allah. Ketika seperti itu, maka sifat kerohanian, nur kerohanian itu akan memimpin, tastawalla, maka akan memimpin, akan mengatur apa ruhaniyah ala basyariyatihi, atas sifat kemanusiaannya hamba. Wahina idin, maka saat seperti itu, ya, wahina idin, maka pada saat seperti itu, dawamu dzikri, ya, ketika seseorang itu sudah dawamu dzikri tadi, yakunu, ada apa al-hukmu, yang ngatur, maka yakunu, maka ada apa al-hukmu, hukumnya laha, bagi si ruhaniyah. Jadi ketika sudah dawamu dzikri, bisa juga wahina idin, maka ketika sudah api annar allati tahrikul basyariyah, jadi ketika sudah hawa nafsunya dilawan, maka yakunul hukmu laha, maka hukum itu laha sudah menjadi domain daripada nur rohaniyah. Artinya bahwa yang dominan, yang menyetir, yang memimpin, ya, ketika sudah nafsunya itu sudah diperangi, maka yang dominan di situ, hukum itu yang megang adalah ar-rohaniyah, nur rohaniyah, laha bagi nur rohaniyah. Kalau sudah seperti itu, fataghibu, maka akan menjadi lebur, menyatulah apa ruhaniyah fi nuri madhkuriyah, kepada nur yang telah disebutkan di dalam nur tadi. Watagriku, dan kemudian kamu bisa tenggelam bisyuhudi azamati mahbubiyah, di dalam menyaksikan kebesaran, yaitu zat yang dicintai daripada rohaniyah. Wahina idin, maka seperti itu, pada saat kondisi seperti itu, ya, yaksulu, ketika sudah wahina idin, maka ketika sudah mampu membakar seperti itu, membakar yaitu sifat-sifat kemanusiaan yang jelek itu dengan memerangi hawa nafsu, yaksulu, maka berhasil apa alwisolu, yaitu nyambung dengan Allah. Wa yatahaqqaqul fana'u, dan sudah menjadi nyata apal fana'u, melebur fana fi dzil azamati, yaitu pada sifat keagungan Allah, wal jalali, dan sifat, yaitu sifat kebesaran dan keagungan Allah. Itu semua diantaranya karena prosesnya adalah kamu bisa apa, yaitu bisa membakar sifat kemanusiaanmu dengan cara apa? Melawan hawa nafsu. Kamu tundukkan nafsumu dengan selalu berta'aluk atau zikir hatimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidusturi, dan bagi Syekh Al-Tusturi Aidon juga mempunyai syair yang lain maksudnya. Fantahabtu lil khitabi wa sami'tu minni kulli an kulli waba wa ana anni mughni wartafi liyal hijabu wa syahidu anni ma bakiyali atharun ibtu an athari lam ajib man hadoro bil haqiqati wairi. Fantabahtu, maka ingat, sadar siapa aku. Lil khitabi, akan adanya khitab yang memerintahkan. Wasamitu, dan kemudian aku mendengar mini dariku. Uli, adapun seluruh dari aku. Angkuli, dari seluruh aku itu wabah tidak ada, hilang.
Wa ana adapun aku ani dariku itu yaitu murni yang menjadikan kaya. Dari aku dan dariku ini yang kemudian seperti ini itu berarti ada yang memberikan kekayaan. Wartafi maka hilangkanlah li bagiku liya apal hijabu hijab, sehingga wasyahidu aku bisa menyaksikan ani bahwasanya aku itu ma sesuatu bako bagia yang masih ada li bagiku itu asarun merupakan yaitu labet atau asar. Itu kemudian aku hilang an asari dari yaitu jejak-jejakku. Lama ajid kemudian tiada menemui aku man kepada zat hadoro yang hadir, siapa man atau man yaitu seorang hadoro yang hadir, man yaitu hadir. Lam ajid aku belum menemukan man yaitu zat hadoro yang hadir, zat bil hakikati yaitu pada hakikatnya wiri selain aku. Nah ini biar cepat. Hadza akhirul babus salis, hadza akhirul babus salisi asaro. Ini merupakan bab terakhir dari bab yang ke-13. Ya, nanti sebentar lagi kita akan pindah kepada bab yang yaitu ar-rabi'u asyar. Wa hasilu adapun kesimpulannya, amaroka telah memerintahkan Allah kepadamu bita'aluki untuk selalu bergantung bi ausofi rububiyati dengan sifat-sifat ketuhanannya Allah. Ya, watahakuki dan membuktikan atau menghayati, watahakuki dan menghayati atau bertahkik bi ausofil ubudiyati dengan sifat-sifat penghambaan. Wa adami musyarakatika dan tiada mensekutukanmu lalu kepada Allah fi wasfil huriyati yaitu apa? Di dalam sifat-sifat bebas, ya, di dalam sifat-sifat bebas. Wama ta'azwadat, wama dan sesuatu ta'awadat yang membiasakan bi dengan mah min dalika dari hal seperti itu, maka fahruk atau fakhrik maka tentanglah olehmu laha terhadap nafsu tilkal awaida terhadap awaid itu hunalika di sana hatta tatahaddaba sehingga kamu bisa menjadi bersih wa tata'addaba dan kamu bisa berta'addub wa taktafi dan kemudian kamu bisa mencukupkan bi ilmil hali cukup dengan ilmu perilaku spiritual an wujudit thalabi yang menjadi yaitu adanya yaitu pencarian. Bayakunu sehingga ada apa tolabuha yaitu pencarian kepada apa yaitu bayakunu sehingga ada apa tolabuha yaitu pencarian ya akan kemana larinya ini. Bayakunu maka ada apa tolabuha itu syahada yaitu menyaksikan halaha akan perilakunya nafsu. Bayakunu maka ada apa tolabuha tuntutannya nafsu itu syahada yaitu menjadi tampak halaha akan perilakunya nafsu berupa minadzillati dari kerendahan. Jadi wayakunu maka ada apa tolabuha mintalah kepada nafsu, tuntut nafsu syahada dengan selalu menyaksikan hal akan perilakunya nafsu. Nah ini buat nafsumu itu hina gitu loh. Minadzillati yaitu berupa kerendahan ya wal ingkisari dan apa namanya rasa rendah wa zuhuril faqati dan munculnya kebutuhan wal ittiradi dan terpaksa. Wa khina idin maka ketika sudah sampai seperti itu tataradafa maka akan apa? Akan menerima alaiya atas nafsu menerima al-mawahib yaitu peparing-peparing Allah. Wa tanalu dan akan memperoleh apa nafsu bidzalika wa tanalu dan akan memperoleh bidzalika dengan
model nafsu seperti itu, sudah menjadi rendah, hina, ingkisar, wayatal matolib, ya, pada puncak daripada yaitu matolib, yaitu pencarian-pencarian, wa muntahar ghaib, dan nanti akan menjadi puncak keinginan-keinginan. Wawal wusul, maksudnya itu yang dimaksud dengan ghayatul matolib wa muntahar ghaib adalah yaitu bisa al-wusul, bisa wusul ila hadratil qudsi, yaitu sampai di kemahribaan, yaitu Allah yang maha suci. Wa mahallil unsi, dan sampai kepada posisi atau tempat yang tenang, min ghairi hilatin, tanpa adanya rekayasa, wala iktisabin, dan tidak ada usaha. Wa innama huwa, dan pada dasarnya huwa, adapun semua itu, ya, semua bisa wusul ke hadirat Allah, bisa mencapai pangkat yang tenang tanpa adanya usaha, itu merupakan minnatun, yaitu peparing, minal karimi, dari zat yang maha mulia, al-wahabi, nan yang maha memberi. Mana telah memberikan alaiha, atas nafsu, alaiha, atas minnah, ya, mana telah memberikan Allah alaiha, atas minnah, berwusuli, dengan bisa wusul, wa tafaddal, dan silakan engkau alaiha, berpegang dengan minanya Allah, bil kubuli, bisa diterima. Kama sebagaimana asyara telah menunjukkan musannaf ila dzalika, terhadap hal itu, fi awal babi rabi asyara, yaitu nanti di awal bab yang ke-14. Mudah-mudahan ini semua jadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.